Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Nikmat disehatkan jasad kita dan juga diberikan air minum, air yang dingin, sebagaimana dalam hadis bahwasanya awwalu ni'matin, nikmat yang pertama kali yang akan ditanyakan kepada hamba adalah alam nusihha laka jismak. Allah akan bertanya kepadanya, bukankah aku telah sehatkan badanmu? Wa nurwika minal ma'il baridi, dan aku berikan kepadamu minuman berupa air yang dingin. Dengan nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita, maka cara bersyukurnya adalah dengan menggunakannya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berupaya untuk menjauhi kemaksiatan yang tentunya kita tidak akan bisa meninggalkannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mencari lingkungan yang islami yang mendukung kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab-adab yang harus kita perhatikan, dan ini termasuk yang paling penting yang disampaikan oleh Syekh, beberapa contoh yang sudah kita bacakan, maka pada kesempatan kali ini kita bacakan qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, yang termasuk adab-adab Islam adalah beradab kepada kedua orang tua, wa ma'al walidaini, beradab kepada kedua orang tua. Wal walidan huma ahaqqun nas bihusnil adab. Dan kedua orang tua adalah
siapa yang paling pantas setiap manusia beradab yang baik kepadanya. Dialah ya manusia yang paling pantas ya mendapatkan perlakuan yang baik. Kama jaa fil hadis, sebagaimana dalam hadis bahwasanya anna rajulan, ada seseorang yang sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapakah manusia yang paling aku berhak ya berlaku baik kepadanya, ya berlaku baik dan ya menemaninya. Qala ummuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan seorang tersebut. Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Qala thumma man. Lalu orang ini bertanya lagi, kemudian siapa? Qala thumma ummuk. Kata Nabi ya menjawab pertanyaan orang tersebut, kemudian ibumu. Qala thumma man. Kemudian siapa? Qala thumma ummuk. Kemudian kepada ibumu. Qala thumma man. Lalu kepada siapa? Qala thumma abuk. Kemudian kepada bapakmu. Iya. Kita lihat bagaimana ya Nabi SAW memberikan jawaban berkali-kali ya bahwa manusia yang paling pantas kita berbuat baik kepadanya adalah kedua orang tua kita ya, dan seorang ibu memiliki hak yang lebih ya 3 kali ya dibandingkan hak seorang ayah, di mana di sini dikatakan ya terakhir bahwasanya summa abuka, kemudian kepada ya bapakmu. Wa fil hadis, dan juga dalam hadis yang lain, wa fil hadisil akhar qala birra ummaka wa abak. Nabi bersabda, berbuat baiklah ya, birrul walidainlah ya, berbuat baiklah kepada ibumu, kemudian kepada bapakmu, wa ukhtak, kemudian kepada saudari perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu, summa adnaka, adnaka, kemudian orang yang paling dekat dan yang paling dekat, yakni kepada kerabat, orang yang paling dekat. Fahuma ahaqqun nasi bil adabi wa husnil muamalah. Ya, kedua orang tua kita ya adalah yang paling pantas mendapatkan perlakuan adab-adab Islam yang paling baik dalam muamalah kepada keduanya. Walihada awwala babin aqadahu al-Imam al-Bukhari fi kitab, oleh karenanya bab yang pertama kali diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, huwa babu birril walidain, ya, yaitu bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini dalam rangka apa? Tanbihan minhu rahimahullah ila annal walidain huma ahaqqun nasi bidzalikal adab wal ihsan. Sebagai ya peringatan dari beliau Al-Imam Bukhari rahimahullah bahwa kedua orang tualah ya manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik ya dan adab-adab Islam. Wa yakfi dilalatan ala izami hadzal haqq, cukup ya yang menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua itu adalah bahwa annallaha qarana haqqahuma bihaqqihi fi ghairi mawdi'in fi kitabihi.
Ya, bahwasanya cukuplah yang menunjukkan hal itu, betapa besar dan agungnya hak kedua orang tua itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an ya di beberapa tempat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian membarengkan ya yaitu antara hak Allah Subhanahu wa taala ya kemudian hak kedua orang tua, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Mari kita perhatikan. Ya, karena kita ketahui bahwasanya betapa banyak orang-orang yang ternyata menganggap sepele ya kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ya, dianggap hal yang biasa kalau kemudian dia itu merasa ya paling benar atau merasa paling hebat dibandingkan kedua orang tuanya, padahal tidak ada jaminan dia lebih baik daripada kedua orang tuanya. Ya, ini adalah merupakan ya musibah. Ya, dan pasti kecelakaan bagi dia ya dalam hidupnya ketika dia menjumpai kedua orang tuanya namun tidak bisa memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu ya jangan menyembah kepada selain Dia. Ya, dan berbaktilah ya, hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapakmu ya dengan sebaik-baiknya. Apabila imma yablughanna indakal kibar, apabila keduanya ya sampai pada usia lanjut ya dalam pemeliharaanmu ya, ahaduhuma salah seorang di antara kedua, au kilahuma atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uff, jangan kau katakan kepada keduanya uff. Ya, ini kalau mengatakan saja enggak boleh, apalagi yang lebih kasar daripada itu yang kita saksikan betapa banyak orang-orang yang memperlakukan kedua orang tuanya dengan perlakuan yang sangat tidak pantas. Ya. Wala tanharhuma, dan jangan ya sekali-kali engkau membentak, wala tanharhuma, jangan kau membentaknya, membentak keduanya. Ya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Ya. Wa khfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya ya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan katakan wahai Rabbku ya kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku, telah ya merawatku sejak aku kecil. Nah, ini adalah ayat yang paling tegas memberikan kepada kita bahwa hak kedua orang tua adalah hak yang ya sangat besar yang harus kita tunaikan, berbakti kepada keduanya. Ya. Jangan sampai kemudian justru kita menempatkan kedua orang tua kita di panti-panti jompo. Ya. Ini adalah merupakan perbuatan yang sangat ya
menyakitkan bagi keduanya. Kita berusaha untuk bagaimana ya berbakti sebaik-baiknya selagi kita mendapatkan kedua orang tua kita dalam keadaan hidup. Toh ketika sudah meninggal maka kita memperbanyak doa dan juga menjalin ya persahabatan kepada orang-orang terdekat ketika dahulu kedua orang tua kita masih hidup. Yang dimaksudkan ayat itu kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ay ahsinu ilaihima bi jami'i wujuhil ihsan. Ya, berbaktilah kepada kedua orang tua ya dengan segala bentuk kebaikan al-qauliyah wal fi'liyah, baik itu yang berupa ucapan-ucapan ya menghibur keduanya ya dengan ucapan kita menyenangkan hati keduanya ya wal fi'li atau dengan perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan dengan memberikan barangkali bantuan ya walau itu sederhana, misalkan kita memijit keduanya ya ketika keduanya capek atau kemudian kita memberikan hadiah kepadanya ya atau bentuk-bentuk perbuatan yang lainnya membantu meringankan pekerjaannya ya. Li'annahuma sababu wujudil abdi, karena kedua orang tua adalah sebab ya keberadaan hamba. Wa badzala fi tarbiyatihi, di mana keduanya telah ya bersusah payah dalam mendidiknya. Wal ihsan ilaihi syai'al katsir, dan keduanya telah ya melakukan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Maka seorang anak tidak ada jaminan dia lebih baik daripada kedua orang tuanya. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berbakti kepada keduanya. Ya, berbakti, dan itulah tanda bukti ketika kita bisa berbakti kepada keduanya, memberikan sesuatu yang menyenangkan, memasukkan sesuatu yang menggembirakan dalam hati kedua orang tua kita, membantunya, maka itu adalah merupakan tanda-tanda di mana orang tua kita ya ridho kepada kita. Sedangkan kita tahu bahwasanya ridho Allah fi ridhol walidain, keridhaan Allah itu ya terletak pada bagaimana keridhaan kedua orang tua kita. Ya tentu banyak sekali dalil-dalil yang ya memerintahkan kita untuk berbakti kepada keduanya, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan seseorang datang izin kepada Nabi untuk ya ikut perang jihad fisabilillah. Nabi bertanya, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Iya. Maka Nabi memerintahkannya agar berjihad dengan merawat kedua orang tuanya. Fafihi ma fajahid, dan ya jihadmu itu ada pada merawat atau memelihara kedua orang tuamu. Ini sungguh luar biasa. Betapa amalan ini, ya adab ini sungguh ya sangat agung. Maka kita yang diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kemudian selanjutnya qala rahimahullah wal aqarib. Syekh Ibn Baz mengatakan selanjutnya wal aqarib, beradab kepada, yaitu siapa aqarib? Ya kerabat-kerabat kita, kama fil hadisil mutaqaddim, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari di mana hadis ini ya tadi yang dijelaskan oleh Nabi SAW, birra ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka thumma adnaka. Ini yang menjadi syahid. Ya, ini yang menjadi dalil di mana kita diperintahkan untuk beradab kepada kerabat-kerabat kita. Thumma adnaka thumma adnaka. Ya, hadis ini ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa Al-Ghalil pada jilid yang ketiga halaman 322. Ya, fayahrisul muslimu ala ta'amuli ma'ahum bil adabil karimah. Maka hendaknya ya seorang muslim bersungguh-sungguh ya dalam bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada kerabat, wari'ayati li huquqihim, dan juga memperhatikan hak-hak kerabat,
wasilatihim dan bersilaturahmi kepada mereka, wal ihsan ilaihim berbuat baik kepada mereka, wal bu'du anil isaati ilaihim dan menjauhkan gangguan, ya, menjauhkan gangguan yang atau apabila itu adalah merupakan sikap-sikap yang mengganggu kepada mereka. Selanjutnya qala rahimahullah wal jiran dan juga adalah tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Famin adabis syari'ati al-adabu ma'al jar dan di antara adab syariat itu adalah berbuat baik kepada ya tetangga. Wa ri'ayatu huquqihi memperhatikan hak-hak tetangga. Wal bu'du an idzaihi dan jauh ya dari memberikan atau sikap memberikan gangguan kepadanya. Jadi menjauhkan gangguan baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Ya. Terkadang kita ingin barangkali menyenangkan diri kita, barangkali menghibur dengan lantunan ayat suci Al-Quran, ya murattal, tapi ya kita perlu perhatikan apakah kemudian tetangga kita itu butuh istirahat atau apa kemudian sehingga mengganggu, atau kita tidak, jangan sampai memutar atau menyetel dengan mengeraskan suara ya sehingga mengganggu ya tetangga dekat kita. Ya ini perlu diperhatikan juga, atau bentuk-bentuk gangguan yang lainnya yang membuatnya tidak nyaman. Ya apalagi selain daripada Al-Qur'an. Ya yang diharamkan dalam Islam seperti musik, ya terkadang orang ya asyik ya padahal itu sedang mengganggu, ya mengganggu orang yang sedang istirahat. Toh kita pun ketika istirahat ada yang mengganggu sangat tidak nyaman kita rasakan, ya kita juga tidak ya senang apabila ada orang yang mengganggu ketika kita itu sedang ingin istirahat. Wal hirsu alal ihsani ilaihi bi kulli wujuhil ihsan al mustata'ati qauliyatan aw fi'liyatan, dan juga ya berkemauan keras ya selalu berusaha untuk berbuat baik kepadanya dengan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan sesuai dengan kemampuan baik ucapan maupun perbuatan. Mengapa demikian? Fa innal wasiyyata bihi fi syar'il 'azimatun, karena memang wasiatnya terhadap berbuat baik kepada tetangga itu dalam syariat ini adalah merupakan ya sesuatu wasiat yang sangat agung. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala yusini Jibrilul bil jar hatta dhanantu annahu yuwarrithuhu." Senantiasa Jibril, malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku agar selalu ya memberi wasiat kepada Nabi agar selalu berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mewarisi ya tetangganya. Ini sangat besar sekali hak tetangga itu. Ya qala rahimahullah, kemudian selanjutnya berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wal adabu ma'al kibar was sighar, beradab ya terhadap siapa yang lebih tua ya dan juga kepada anak-anak. Ya. Kullun bihasabi, masing-masing sesuai dengan kadarnya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi telah bersabda, laisa minna, bukan dari golongan kami, man lam yuwaqqir kabirana, siapa orang yang tidak menghormati ya memuliakan ya memberikan hak-haknya, ya siapa orang yang tidak menghormati siapa ya orang tua, orang yang lebih tua darinya. Wa yarham saghirana, dan juga tidak merahmati, tidak mengasihi ya siapa orang yang lebih kecil, yaitu anak-anak. Ini adalah merupakan ya ajaran dalam Islam, adab bagaimana kita itu bersikap kepada ya orang yang lebih tua ya, dan juga kita menyayangi orang yang lebih ya muda atau anak kecil. Fal kabiru yu'amalu bit tauqir wal ihtiram, maka orang tua itu ya
kita bersikap kepadanya, yu'amal, bermuamalah dengannya dengan menghormati, ya, memuliakan, menghormatinya. Sebagaimana kata Nabi SAW, waqad qala alaihi salatu wassalam, inna min ijlalillahi ikrama dzissyaibatil muslim. Ya, bahwasanya di antara memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kita memuliakan dzissyaibatil muslim, memuliakan orang yang sudah beruban. Ya, orang muslim yang beruban maksudnya orang tua. Ya, orang yang sudah tua, ya kita muliakan, dan itu bagian dari kita, ya apa? Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Was-saghir yu'amalu birrahmah. Adapun yang kecil, ya, bersikap kepadanya, bermuamalah dengannya dengan penuh kasih sayang. Man la yarhamu la yurham. Ya, barang siapa yang tidak merahmati, ya tidak, ya, mengasihi, maka dia pun tidak dikasihi. Iya, jaa fi sahihain, sebagaimana dalam hadis, ya, Bukhari Muslim, annal Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu kana jalisan 'inda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bahwasanya Al-Aqra' ibn Habis, seorang sahabat, ya, radhiyallahu anhu, ketika dia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, yaitu apa? Cucu beliau, ya. Faqala Al-Aqra', lalu kemudian Aqra' mengatakan, inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Ya. Kata Al-Aqra', sesungguhnya aku memiliki 10 anak, ya, tapi tidak ada satupun yang aku, ya, cium di antara mereka itu. Fanadhara ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala man la yarham la yurham. Nabi pun melihat kepadanya dan bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Lihat, ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa jaa fi sahihain, demikian pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala, bahwa ada orang Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum, yakni nahnu la nuqabbil sibyanana. Di mana orang Badui ini mengatakan, antum, bahwasanya engkau, ya, kalian tuqabbiluna as-sibyan, ya, apa, mencium anak-anak, ya. Fama nuqabbiluhum, sedangkan kami tidak mencium mereka, ya, bahwa kami tidak mencium anak-anak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun, ya, bersabda, au amlik laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Ya. Ataukah aku memiliki, ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala cabut dari hatimu, berupa apa? Sifat kasih sayang. Maksudnya engkau itu tidak mencium anak-anak, itu pertanda bahwa Allah setelah mencabut dari hatimu itu apa? Sifat kasih sayang kepada mereka. Ya. Ini artinya dia khawatir kalau engkau melakukan hal itu, ya, tidak mencium mereka, tentunya cuma kasih sayang kepada mereka, ya. Khawatir kalau kemudian Allah telah mencabut sikap kasih sayang yang ada di hatimu itu. Ya, fitrah ketika kita melihat anak-anak itu, masya Allah, ya, fitrahnya adalah kita senang kepada mereka, ya, kita memberikan ciuman kasih sayang kepada mereka, ya, memeluk mereka, ya, itulah yang pantas diperlakukan bagi mereka, karena mereka adalah anak-anak yang fitrahnya adalah, ya, fitrah anak-anak, ya, memang senangnya adalah mendapatkan perlakuan kasih sayang, ya, sehingga tabiatnya pun ketika dia besar, tumbuh dewasa, juga memiliki kasih sayang, ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Agar apa? Memberikan kasih sayang kepada siapa yang pantas mendapatkan, terutama dalam masalah ini adalah pembahasan ini adalah kepada anak-anak kecil. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah siapa yang di muka bumi ini, niscaya Allah yang di langit mengasihanimu. Ya. Atau dalil-dalil yang lain sangat banyak sekali. Ya. Yang hari ini kita dapatkan betapa kerasnya hati seseorang itu. Tidak lagi, atau dia merasa canggung, padahal kita tahu bahwa ini adalah merupakan adab dalam Islam, diajarkan. Kita tentunya memberikan kasih sayang kepada anak-anak, dan kita harus betul-betul menghormati orang yang lebih tua, memberikan perhatian, pelayanan kepada orang yang lebih tua, memuliakan mereka dan menyayangi yang kecil, yaitu anak-anak. Qala rahimahullah wat tahni'atu bil maulud. Ini yang berikutnya, adab dalam Islam yang diajarkan adalah memberikan apa? Ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan karunia berupa seorang anak, Maka kita diajarkan dalam Islam menyampaikan ucapan kegembiraan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya, biddu'a li walidayhi, mendoakan kedua orang tuanya, an yaj'alahu qurrata 'ainin, agar apa? Agar anak yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya itu menjadi penyejuk pandangan kedua orang tuanya. Wa an yaj'alahu min a'immatil huda, didoakan agar dia menjadi pemimpin kaum muslimin yang menunjukkan mereka kepada jalan petunjuk. Wa an yaj'alahu mubarakan ala ahlihi wa ala alal ummah, dan juga didoakan agar anak tersebut anak yang berkah bagi keluarganya, bagi kedua orang tuanya, dan juga kepada umatnya. Fa'an Hammad ibn Zaid rahimahullah qala kana Ayyub idza hanna'a rajulan bimaulud qala, dari Hammad ibn Zaid rahimahullah berkata bahwa adalah Ayyub apabila ada yang mengucapkan selamat kepadanya ketika dia dikaruniakan seorang anak, qala ja'alahu Allahu mubarakan 'alaika, dia berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak tersebut berkah bagimu, wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya da'watun 'azimah yahsunu ad-du'a'u biha 'inda at-tahni'ati bil maulud. Sangat baik doa ini diucapkan ketika ada orang yang dikaruniakan momongan atau seorang anak, maka dia hendaknya untuk mendoakannya, doa yang agung. Badala takallufi kalimatin qad takunu khati'ah, sebagai ganti kata-kata yang terkadang dipaksakan untuk barangkali menghibur kedua orang tuanya atau turut bergembira, tapi dengan kata-kata yang takalluf, yang menyulitkan. Lebih baik doa yang sudah jelas, yang turun temurun diucapkan, ja'alahu Allahu mubarakan 'alaik wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para salaf dahulu mereka mengucapkan demikian, jadi tidak dengan kata-kata yang justru sulit, membebani. Memang tujuannya untuk mendoakan, tapi lebih baik kita perkataannya singkat namun mengandung doa di situ. Wa anis Sari ibn Yahya, dari Sari ibn Yahya, anna rajulan, bahwa ada seorang mimman kana yujalisul Hasan wulida lahu bunun, di mana ada orang yang duduk di samping Al Hasan, wulida lahu ibnun, di mana dia dikaruniai baginya seorang anak. Fahanna'ahu, lalu dia mengucapkan, fahanna'ahu rajul, ke orang itu tersebut dia mengucapkan ucapan selamat. Faqala liyahnikal faris,
Ya, mendoakan kebaikan baginya ya. Semoga Allah mudahkan bagimu Faris. Al-Faris itu adalah penunggang kuda ya. Faqala Al-Hasan, lalu Hasan mengatakan, "Wa yudrika annahu Faris?" Ya, apa gerangan dengan bahwa dia itu adalah anak yang nantinya adalah Faris, penunggang kuda. La'allahu najjar, boleh jadi dia sebagai seorang najjar, sebagai seorang tukang. La'allahu khayyat, atau dia sebagai seorang tukang jahit, ya, penjahit. Qala fa kaifa aqul, lalu apa yang bisa saya katakan ya? Apa yang harus aku ucapkan? Qala qul, katakan ja'alahu Allahu mubarakan 'alaika. Ya, ucapkanlah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai ya anak yang penuh dengan keberkahan ya bagimu, dan juga wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkah ya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian selanjutnya qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga di antara adab-adab Islam wat tabrik bizawaj, yaitu mengucapkan keberkahan ya di saat pernikahan. Kama jaa fil hadis, sebagaimana keterangan hadisnya, fa yuqalu lahu barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu, memberkahi ya atasmu, dan mengumpulkan antara ya engkau dan juga istri ya dalam kebaikan. Ya, ini doa yang sepantasnya kita ucapkan, bukan perkataan-perkataan yang lain atau hadir ya kemudian dia tidak mendoakan. Banyak orang yang tidak menghafal doa ini walaupun pendek, tapi ya jarang kemudian kita lihat orang yang hadir ya lalu kemudian dia mendoakan. Dia mengucapkan ucapan selamat saja ya, selamat menikah misalkan. Nah, apa yang diharapkan ketika kita menghadiri pernikahan tersebut? Ya doa ini mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya. Misalkan dia mengucapkan selamat menempuh hidup bahagia, ya, belum tentu dia bahagia. Ya, bagaimana ya ketika dia kemudian mendapatkan ya tentu dengan melalui proses pernikahan yang islami, ya dia betul-betul menjaga hubungan sebelumnya ya tidak selayaknya kebanyakan orang ya berpacaran terlebih dahulu, ya, maka kita di sini sebagai orang yang mendapatkan undangan menghadiri pernikahannya, yang paling diharapkannya adalah doa. Doa apa ya? Keberkahan. Karena orang menikah itu adalah berkumpul ya bersama-sama untuk membangun bahtera rumah tangga yang islami. Karena itu akan ya bagian dari masyarakat Islami. Dari tatanan rumah tangga inilah kemudian nanti lahir generasi-generasi yang diharapkan bisa menjadi ya manusia-manusia yang saleh, yang dididik ya di atas adab-adab Islam, ya pendidikan-pendidikan Islam yang berpegang teguh kepada ya prinsip Islam, akidah yang sahih. Ya, namun kalau kemudian kedua ini tidak mendapatkan keberkahan antara istri dan suami, tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan doa, apa yang terjadi? Ya, maka banyak yang kemudian gagal dalam membina rumah tangganya dikarenakan dari awal ya sudah melalaikan hal-hal yang terpenting, yaitu niat untuk ibadah, sehingga dia berharap agar mendapatkan dukungan doa dari saudara-saudara kaum muslimin ketika menghadiri pernikahannya. Jadi mendoakan keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu adalah tambahan kebaikan. Ya, berkah itu adalah tambahan kebaikan. Setelah menikah dia telah menyempurnakan ya separuh dari keimanannya, maka dia bertakwa kepada Allah untuk ya menyempurnakan setelah dia menikah itu. Bagaimana? Apakah dia semakin bertambah keimanannya, semakin menjaga ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian dia menjadi mangsa setan ya sehingga rumah tangganya bercerai-berai. Dan ini yang diinginkan oleh setan. Ya, iblis tidak akan pernah ya membiarkan pasangan suami istri ya, melainkan dia selalu menggodanya
hingga kemudian ya bala tentara iblis itu datang kepada iblis mengatakan, aku telah berhasil mencerai-beraikan kedua ya pasang suami istri, ya maka kedudukan setan tersebut ya berada pada posisi yang sangat tinggi, ya. Karena kenapa? Dia berhasil menggoda ya anak manusia, mencerai-beraikannya. Ya, waliyadzubillah. Maka disinilah kita berharap ya, doa dari saudara-saudara kita agar kita termasuk orang yang mendapatkan tambahan kebaikan dari pernikahan kita itu, ya bisa mendidik anak-anak ya keluarga dengan didikan yang Islami. Selanjutnya qala rahimahullah wa ta'ziyatu fil musab, yaitu ta'ziyah ya, yaitu menghibur saudara kita yang kena musibah ya. Turut kita berduka cita merasakan apa yang telah dia rasakan ya. Maka ini bagian dari adab-adab Islam, bi an yusalla man usiba bi musibatin fi musabihi, yaitu kita menghibur orang yang ditimpa musibah dalam musibahnya. Bi an yuqala lahu, kita mengucapkan ucapan-ucapan yang dituntunkan oleh syariat. Lillahi ma akhadh, ya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil, walahu ma a'ta, dan bagi Allah yang memberikannya, ya. Wa kullun indahu bi ajalin musamma, dan segalanya itu tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ya ajalnya masing-masing, sudah ditentukan. Wal tasbir wal tahtasib, hendaknya engkau sabar dan mengharapkan pahala. Nah, ini orang yang kena musibah ya mendapatkan doa yang seperti ini akan terhibur, ya teringat dia bahwasanya apa yang Allah ya ambil darinya berupa titipan amanah, barangkali kemudian dia selama ini telah dikaruniakan anak yang sangat dia cintai, lalu kemudian Allah ya mengujinya ya dengan mewafatkannya, ya maka itu adalah merupakan ya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu Allah akan mengambilnya dan masing-masing ada ya ditentukan ajalnya, maka hendaklah sabar dan mengharapkan pahala. Wa nahwi dzalika mimma warada, dan juga doa-doa yang lainnya yang tentunya diajarkan dalam Islam. Kadzalika mimma lam yarid minal kalimat allati fiha mu'anasatun wa tasliyatun, atau kata-kata yang lain yang mengandung unsur untuk menghibur ya, turut berbelasungkawa atau turut berduka cita ya, intinya adalah untuk menenangkan orang yang sedang terkena musibah ya, menghiburnya. Ma'al hadari min syai'in yakunu fihi mukhalifatun li syar'illah, dan menghindari ya berhati-hati dari kata-kata yang mengandung ya pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata yang barangkali mengandung ridhoan terhadap musibah yang terjadi ya, maka sebaiknya ya hal-hal yang seperti itu jangan sampai diucapkan ya, karena itu menyelisihi dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ridho tidak ridho ketika Allah tentukan, maka disinilah seorang muslim ya hendaknya apa ya terhadap, di antara adab seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia harus meridhoi takdir baik maupun buruk. Dia menjalankan perintah-perintah Allah, dia membenarkan kabar-kabar dalam Al-Qur'an, itu bagian dari adab kepada Allah, termasuk ketika Allah ingin mengujinya, mencobanya dengan musibah, apakah dia menerima atau justru dia ya tidak menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala rahimahullah ghairu dzalika minal adab al-islamiyah fil labsi wal khal'i wal inti'al. Adab-adab yang lain yang diajarkan dalam Islam ini adalah adab ketika kita berpakaian ya, menggunakan pakaian atau melepaskan pakaian atau menggunakan sendal ya. Man istajadda lahu thawbun yahmadullah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menggunakan pakaian baru ya, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya Allahumma lakal hamd anta kasautani, ya Allah bagimu pujian, engkaulah yang ya menutupi atau
memberikanku ya pakaian ini menutupi auratku. As'aluka min khairihi, aku memohon kepada engkau kebaikan dari ya pakaian ini. Ya, busana ini, busana yang tentunya menutup auratnya, ini yang wajib. Ya. Adapun pilihan yang lain, ya warna-warni itu bukanlah wajib. Yang terpenting adalah bagaimana pakaian baru itu ya senang kita menggunakannya ya dan menutup aurat. Nah, ini yang wajib. Aku mohon kepada engkau min khairi, kebaikannya, wa khairi ma suni'alahu, dan juga kebaikan dari ya apa yang dibuat ya bahan-bahannya, kita mohon kebaikan dari bahan tersebut. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku memohon perlindungan kepada engkau dari buruknya ya pakaian ini, wa syarri ma suni'alahu, dan juga pakaian dari buruknya pakaian yang apa yang terbuat ya darinya. Masuni alahu. Ya karena memang bahan-bahan itu ya ada yang barangkali membahayakan ya. Maka kita memohon perlindungan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ya hendak memakai pakaian. Jangan langsung kemudian dipakai tanpa kita berdoa kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Memohon kebaikan dari pakaian ini atau pakaian dari apa yang terbuat dari pakaian tersebut, dan memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan pakaian ini atau dari apa yang terbuat darinya. Wa man ra'a ala akhihi thawban jadidan yad'u lahu bima warada fil hadis, atau siapa di antara kaum muslimin yang melihat saudaranya itu menggunakan pakaian baru ya, maka dia mengucapkan doa kepadanya, tubli wa yukhlifullahu ta'ala ya, di mana ini adalah merupakan doa yang diajarkan agar kita menggunakan doa ini ya. Pakaian baru dia menggunakannya ya. Semoga itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik kepadanya. Adapun pakaian-pakaian yang lalu yang sudah usang, sudah lusuh ya ditinggalkan, ya sudah tidak bermanfaat, barangkali tidak berguna lagi, sudah tidak cukup dengan ukuran badannya, ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah ini adalah merupakan doa-doa yang tentunya kita baca dalam rangka untuk apa? Sebuah nikmat itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang memberikan kita pakaian kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang memberikan kita makan kalau bukan Allah yang kasih makan kepada kita? Ya, ini semua adalah kita kembalikan bahwa nikmat yang kita rasakan itu, wa ma bikum min nikmatin fa minallah, tidak ada satu nikmat pun yang kau rasakan itu melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan nikmat itu kepada Allah. Ya, jangan kepada kemampuan diri kita ya. Kita ingat bagaimana kisahnya Qarun. Ya, dia berbangga dengan hartanya, padahal ya itu adalah merupakan harta titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lalai, lalu Allah Subhanahu wa taala terbenamkan ke dalam tanah ya. Tidak ada manfaatnya ya. Maka ini semua adalah menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, mengembalikan segala nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnati tayammunu fil libas wa nahwi, dan di antara sunnahnya adalah kita menggunakan pakaian itu dari tangan kanan, dari arah kanan ya. Ya, wa tajannubu thiyabis syuhrah. Ya. Demikian pula ketika kita itu menggunakan sendal ya, dari menggunakannya dengan kaki kanan, melepaskannya dengan kaki kiri. Demikian pula ketika pakai baju dari kanan ya, dan melepaskannya dari kiri ya. Wa tajannubu thiyabis syuhrah, dan menjauhi ya menggunakan pakaian-pakaian syuhrah yang ya urufnya itu tidak kebiasaan di tempat tersebut tidak digunakan. Ya, artinya tidak ada orang yang sebelumnya menggunakan pakaian tersebut sehingga orang kemudian merasa aneh ya. Ini pakaian yang syuhrah. Wal hadharu minal isbali wal khuyala ya, wal hadharu minal isbali wal khuyala, dan berhati-hati dari yang namanya isbal ya, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Yang bagi laki-laki ya haram hukumnya dia untuk isbal, wal khuyala ya, dan merasa dia itu ada kebanggaan dalam dirinya ya, ada kesombongan dalam dirinya
Nah, ini hendaknya diwaspadai. Kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilah. Sebagaimana ya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah ya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dihasankan oleh Syekh Albani bahwa makanlah wa tasaddaqu dan bersedekahlah walbasu fi ghairi israfin wala makhilah. Ya, pakailah pakaian jangan israf. Ya, jangan apa? Jangan boros. Ya. Jangan berlebih-lebihan. Wala makhilah, jangan sombong, ya. Orang itu sombong ketika dia barangkali memamerkan bajunya yang terbaik, ya. Kalau kemudian kita niatkan untuk menggunakan itu adalah menutup aurat, kemudian menjadikan kita kemudian semakin baik penampilannya, bukan diniatkan untuk kemudian berbangga-bangga kepada orang, apalagi orang yang tidak memiliki pakaian yang bagus. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala senang dengan keindahan, ya, senang dengan keindahan. Innallaha jamilun, sungguhnya Allah itu maha indah, yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala menyenangi, menyukai keindahan. Ya. Harus bersih. Seorang muslim itu tentu dalam pakaiannya harus ya betul-betul baik, ya. Sebagaimana tentunya tuntutan ya dituntunkan dalam Islam, ada tuntunannya agar kita menggunakan pakaian yang bagus, ya, pakaian yang bersih, ya, bukan menampakkan penampilan yang compang-camping atau pakaian yang sudah kumuh, ya, itu bukan dari bagian dari Islam. Ya, apalagi kita hendak sholat, ya, kita tentunya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian-pakaian yang bersih, ya, pakaian yang rapi, indah, ya, enak dipandang ya oleh orang lain. Kemudian wa inayatul muslim bihadhil adab wa tahallihi biha mimma dzakarahu rahimahullah aw lam yadhkurhu yu'addu min jamalil muslim wa kamalihi. Dan juga memperhatikan ya adab-adab Islam atau menghiasi diri dengannya apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah atau yang belum disebutkan, ya, semua itu adalah ya dianggap, ya, dihitung, kategorikan sebagai bagian dari keindahan seorang muslim dan kesempurnaannya. Wa unwani falahihi wa sa'adatihi fi dunyahu wa ukhrahu, dan itu sebagai lambang kebahagiaannya, ya, dunia maupun akhiratnya. Iya. Waliyasta'inil muslimu fit tahalli bihadhil adab bi rabbih jalla wa ala bi su'alihi husnaha wal isti'adzati bihi min sayyiha fi du'a'il ma'thur Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, seorang muslim hendaknya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menghiasi dirinya dengan adab-adab, ya, adab-adab Islam ini, ya, dengan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah tunjukilah aku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang bisa memberikan hidayah petunjuk kepada akhlak yang baik itu kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan diriku dari akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. La yasrif anni sayyi'aha illa ant, tidak ada yang sanggup untuk memalingkanku dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang tercela itu kecuali Engkau, ya Allah. Ini salah satu doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan. Kita selalu memohon, bahkan menganjurkan orang lain berakhlak yang baik, tapi kalau kita tidak melatih diri kita, ya, berbaik dalam akhlak atau
memperbaiki adab-adab kita, tata krama kita, sopan santun kita. Kalau kita tidak melatih, ya sangat boleh jadi itu susah untuk kita dapatkan. Ya, setelah kita juga berusaha, ya, maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan. Nah, ini upaya kita. Ya, karena ini adalah merupakan ciri-ciri orang itu mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, ya, terlebih lagi di akhirat di mana dia memiliki akhlak yang terpuji. Ya, meningkat akhlaknya semakin baik, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan isi kandungan Al-Qur'an, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan dan sabar terhadap takdir Allah baik dan buruk. Itu bagian dari adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga adab kepada manusia yang sudah kita bacakan. Apa itu? Di antaranya adalah selalu, ya, tersenyum, menyampaikan salam, ya, mengucapkan kata-kata yang baik, menghargai orang-orang yang usianya lebih tua daripada kita, menghargai mereka, ya, menghormati mereka, dan menyayangi orang yang lebih, ya, muda dari kita atau anak-anak kecil. Itu bagian yang sudah disebutkan dalam pembacaan kitab ini. Kemudian yang terakhir, wa fid du'ail ma'thuri aidan, dan juga ada doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita baca. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, ya, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang mungkar, ya, akhlak yang tercela. Wal a'mal wal ahwa, dan juga dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya, dan perbuatan yang cenderung kepada menuruti hawa nafsu. Ya, dan kebanyakan perbuatan kita apabila kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ya, petunjuknya, maka kebanyakan perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang menuruti hawa nafsu kita. Iya. Sebagaimana dalam ayat disebutkan bahwasanya, ya, inna nafsa la ammaratun bisu, karena memang jiwa manusia itu selalu memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari, ya, akhlak-akhlak yang tercela, akhlak yang mungkar, akhlak yang buruk, dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang mungkar, ya, dan perbuatan untuk, ya, selalu cenderung kepada memperturutkan hawa nafsu. Iya. Ini adalah merupakan, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang mulia ini, ya. Maka pelajaran yang ke-16 kita telah menyelesaikan pembacaannya, dan pada kesempatan yang akan datang kita akan membacakan pelajaran yang ke-17, bab terakhir sebelum penutupan. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari hendaknya kita amalkan. Ya, kita amalkan, karena ilmu itu adalah merupakan dalil al-amal. Ilmu itu adalah sebagai petunjuk untuk kita berbuat, beramal. Karena ini adalah merupakan kesempatan, sawah ladang kita adalah di dunia ini. Ya, ketika kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebentar ini kita akan menghadapi bulan Ramadan beberapa hari. Ya. Ini peluang untuk kita menambah kebaikan kita, ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kepada manusia, di mana kita disyariatkan berpuasa itu sama dengan orang lain, di mana mereka juga yang terbiasa merasakan lapar, orang-orang miskin, ya, orang-orang lemah, ya, maka semua kita memiliki solidaritas yang sama, juga sama merasakan bahwa dia pun juga sakit, perutnya merasa lapar. Ya, barangkali kita selama ini terbiasa makan, ya,
serba sempurna, serba ada, tersedia. Banyak saudara-saudara kita yang ternyata mereka ya kurang dalam persediaan makanannya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disyariatkan bulan puasa ini supaya kita berkompetisi dalam kebaikan. Ya, sebagaimana umat terdahulu juga disyariatkan, maka umat ini juga sama. Ya, supaya kita sepenanggungan senasib, ya sepenanggungan bagaimana kita sama merasakan lapar, ya, dan tentunya yang diharapkan dari itu semua adalah ketakwaan. Takwa, ya, tujuan daripada disyariatkan siyam ini la'allakum tattaqun, ya, agar kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang beradab dan berakhlak yang mulia, ya, agar apa? Agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.